Apa kabar guys? Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari pembahasan alur film donghua series Zetianji part yang ke-11. Jadi nih buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 10, kalian bisa nonton dulu dengan klik link yang ada di deskripsi. Di video pembahasan kali ini akan menceritakan tentang pertemuan antara Changsheng dan legenda pendekar pedang Su Li, serta perjuangan mereka untuk menghindari para musuh yang menginginkan kematian Su Li. Apakah nyawa Su Li dapat terselamatkan? Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part sebelumnya, diketahui kalau Zishu telah dituduh oleh Ling Xiuxiu sebagai pengkhianat yang telah bekerja sama dengan klan iblis. Karena itu, ia pun akhirnya dibawa oleh Zotong ke tempatnya. Dan ternyata, diam-diam Zotong berencana membuat Zishu mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Di saat yang bersamaan, terlihat Changsheng sangat bingung dengan keberadaannya saat ini. Tak berselang lama, Su Li pun mendekatinya dan mengambil payung kertas kuning milik Changsheng. Kemudian ia tiba-tiba tertawa sembari memandangi payung tersebut. Di sini diketahui kalau ternyata payung itu merupakan pedangnya yang telah hilang beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, Changsheng sangat bingung karena yang ia lihat adalah sebuah payung. Alhasil saat Su Li menggunakan kekuatan dari inti pedang itu, ia pun dengan mudah berhasil mengalahkan para jenderal iblis. Di saat yang bersamaan, Jubah Hitam akhirnya mengetahui kalau kegagalan rencananya kali ini terjadi karena Changsheng. Singkat cerita, Su Li pun menarik pedangnya untuk menyerang Jubah Hitam. Dengan kepercayaan dirinya, Su Li pun tertawa dan menantang Raja Iblis untuk bertarung dengannya. Setelah itu, Su Li pun mengajak Changsheng untuk pergi dari sana. Sesampainya di sebuah danau, Su Li lalu berhenti dan memberitahukan identitasnya kepada Changsheng. Namun, lantaran luka yang diterimanya cukup parah, akhirnya Su Li pun kehilangan banyak darah. Setelah mendapatkan pengobatan dari Changsheng, Su Li kemudian berkata kalau ia akan mengajarkan suatu teknik pedang kepadanya. Tapi Su Li melarang Changsheng untuk memberitahukan identitasnya, dikarenakan ia tidak mau kalau Changsheng berharap akan mendapatkan keuntungan dari jasanya tersebut. Tanpa diduga, Changsheng akhirnya menyebutkan identitasnya kepada Su Li. Mendengar hal itu, Su Li tiba-tiba tertawa, mengingat sebentar lagi Changsheng akan bertarung melawan salah satu anggota keluarganya, yakni Qiu Shanjun, untuk memperebutkan Shurong. Tapi, Su Li berjanji kalau ia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Su Li juga berkata kalau Changsheng adalah seorang remaja yang sangat berbahaya. Alhasil, Changsheng yang kesal akhirnya pergi dari tempat itu. Tak berselang lama, Changsheng pun kembali dan mengatakan kalau ia akan mengobati luka yang didapatkan Su Li. Scenes berpindah pada Jubah Hitam yang akhirnya bertemu dengan Nange. Di saat yang bersamaan, salah satu anggota pasukannya melapor kalau ia telah menemukan keberadaan Su Li. Namun Jubah Hitam melarang mereka untuk bergerak, mengingat ia masih belum tahu mengenai senjata baru yang Su Li gunakan. Sedangkan di kota, ternyata Zotong telah mendapatkan laporan dari tangan kanannya yang mendapatkan informasi kalau saat ini Su Li berada di barat daya Suling. Dengan segera, Zotong memerintahkannya untuk menyebarkan informasi tersebut. Berlanjut pada Changsheng yang sangat kesal dengan Su Li karena telah mempermainkannya. Dalam perjalanan itu, Changsheng pun bertanya apakah Su Li ingin kembali ke Gunung Li. Akan tetapi, Su Li malah membungkam mulut Changsheng dan menyuruhnya untuk diam. Singkat aja, mereka pun akhirnya sampai di kota kecil. Kemudian, Su Li menyerahkan sebuah kertas kepada penjaga kota dan mereka pun akhirnya diizinkan masuk. Di sana, Changsheng dan Su Li berhenti di sebuah warung makan Padang untuk mengisi perut mereka. Saat makan, tiba-tiba Su Li melemparkan sumpitnya ke arah Changsheng yang membuatnya secara tidak sengaja membunuh pelayan dan pemilik warung makan tersebut. Rupanya Su Li mengetahui kalau mereka dikirim untuk membunuhnya. Karena itu, Changsheng dan Su Li lalu pergi ke hutan untuk bersembunyi.
Tak berselang lama, terdengar suara langkah binatang sedang menuju ke arah mereka. Untuk itu mereka pun bersembunyi di balik payung kertas kuning yang merupakan artefak magis. Ternyata yang datang ke tempat itu adalah para pasukan dari kerajaan Zhou. Karenanya, Changsheng pun bertanya mengapa mereka harus bersembunyi dari pasukan tersebut. Di sana Suli pun mengatakan kalau selain klan iblis, ia juga memiliki musuh di antara manusia yang ingin membunuhnya. Kemudian ia pun sangat kagum dengan kekuatan payung yang telah ia rancang dengan pemimpin keluarga Tang. Karenanya, Changsheng pun kembali mengingatkan Suli kalau payung itu adalah miliknya. Hari demi hari pun mereka lalui dengan berada di dalam hutan. Hingga pada suatu hari, ketika Suli pun membeli sebuah kereta agar perjalanan mereka menjadi lebih cepat, di tengah jalan, Changsheng bertanya mengapa Suli mau mengajarinya teknik berpedang. Suli lalu menjawab dengan berkata kalau ia ingin membantu Changsheng mempersiapkan diri untuk menjadi seorang paus di masa depan. Hal tersebut juga ia lakukan lantaran Changsheng sudah banyak membantunya. 对男人来说是最好的事。下一代教宗，天的人便能对名利如此不在意。 Di sisi lain, teknik berpedang yang ia ajarkan akan sedikit membantu ketertinggalan Changsheng dari Qiu Shanjun. Mengingat pertempuran mereka untuk memperebutkan Shurong akan segera dimulai. Mendengar hal itu, Changsheng pun akhirnya kembali mengingat wanita yang bersamanya di dunia Zhou Yuan kemarin. Namun tiba-tiba, rupanya mereka dihadang oleh seorang jenderal ilahi yang sudah berada di ranah bintang kondensasi bernama Xu He. Tujuan ia menemui mereka adalah untuk menjalankan tugas untuk membunuh Suli. Dikarenakan keberadaannya telah membuat wilayah utara dan selatan sulit bersatu. Meski mereka tidak percaya diri, Changsheng diperintahkan oleh Suli untuk bertarung dengan orang itu. Dalam pertarungan tersebut, Changsheng pun menggunakan beberapa pedangnya. Nah, dengan pengarahan dari Suli, akhirnya Changsheng pun berhasil menebas lengan Xu He. Di sana Xu He lalu bertanya kepada Suli mengenai kemampuan pedangnya dan kemampuan berpedang Wang Yipo. Alhasil Suli pun memberitahunya kalau kemampuan berpedang Xu He masih kalah jauh dengan Wang Po. Dikarenakan ia menggunakan 6 pedang sedangkan Wang Po hanya memiliki 1 pedang. Karena ia telah dikalahkan, Suli pun menyuruh Changsheng untuk membunuh Xu He. Akan tetapi, Changsheng menolak dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, Suli pun berkata kalau ia menjadi tidak yakin untuk menyerahkan masa depan umat manusia kepada Changsheng. Hal tersebut lantaran Changsheng tidak berani untuk membunuh. Saat berhenti di pinggir sungai, Changsheng melihat kalau ada orang yang dari tadi mengikuti mereka. Rupanya Suli mengetahui kalau orang itu adalah Liu Qing. Ia melakukan semua ini untuk memastikan keadaan Suli dan juga kemampuan Changsheng sebelum ia berani menyerang. Untuk keselamatan mereka, Suli berencana untuk mengajari Changsheng beberapa teknik berpedang. Karenanya, ia lalu menyuruh Changsheng menyebutkan teknik berpedang yang sudah ia pelajari. Di sana, ia kemudian berkata kalau Changsheng hanya perlu memiliki 1 teknik pedang yang ia kuasai. Di pertarungan sebelumnya, Suli ternyata mengetahui kalau jumlah esensi sejati di dalam tubuh Changsheng sangat sedikit. Karena itu, ia pun mengajari Changsheng cara mengalahkan lawan dengan melihat kelemahannya. Malam hari itu, Changsheng terus memikirkan teknik yang telah diajarkan Suli kepadanya. Hingga saat pagi tiba, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun rupanya, ada seorang yang telah menunggu kedatangan mereka. Orang itu bernama Liang Hongzuang, dan ia ingin membalaskan dendam atas kematian orang tuanya yang telah dibunuh oleh Suli. Untuk melatih kemampuan yang diajarkan Suli, Changsheng pun akhirnya maju dan bertarung dengannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhasil menemukan kelemahan dari orang itu. Akibatnya, Liang Hongzhang pun marah dan bertanya mengapa Changsheng yang berasal dari kerajaan Zhou mau menolong Suli. Padahal ia telah banyak membunuh pendekar dari kerajaannya. Karena itu, Changsheng pun berkata kalau ia melakukan semua ini lantaran Suli telah berjasa menyelamatkan nyawanya. Tak berselang lama, Changsheng pun kembali bertarung dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemudian Suli pun mengajak Changsheng untuk kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi ternyata setelah pertarungan itu, Changsheng telah kehabisan tenaga. Untuk itu, ia pun meminta Suli untuk mengambil sebuah tanaman obat yang ada di ujung jalan. Ia lalu meminta Suli berjanji untuk tidak melakukan pembunuhan lagi.
Sedangkan di ibu kota, terlihat Muyu pergi ke tempat Zotong untuk bertanya mengenai hasil interogasi yang dilakukan kepada Zeshu. Karena itu, Zotong berkata kalau ia akan membuat Zeshu untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Muyu rupanya mengetahui kalau Zotong berusaha untuk membuat Zeshu mengatakan kesalahan yang tidak ia perbuat. Akibatnya Zotong pun menuduh Muyu sebagai pasangan Changsheng. 只怕自身难保。但你别忘了，教宗大人会。陈长生是清白的 Di 呢。 sisi lain, Suli rupanya telah memikirkan sebuah teknik yang akan cocok digunakan oleh Changsheng dengan mempertimbangkan esensi sejati di dalam dirinya. Pagi harinya, Suli pun mulai mengajarkan teknik tersebut. Akan tetapi, ia berkata kalau Changsheng harus menyelesaikan semua gerakan hingga akhir. Jika tidak, maka akan sangat membahayakan bagi nyawanya. Saat mereka berhenti di sebuah gubuk, tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang datang untuk membunuh Suli. Karena itu, Changsheng pun mencoba menggunakan teknik berpedang yang telah diajarkan kepadanya. 怎么能杀我？因为你该死。头一次用这招，有点猛啊。 Singkat aja, pada suatu hari saat mereka berhenti di Kabupaten Tianling, Changsheng pun kembali bermimpi mengenai wanita yang bersamanya di dunia Zoyuan. Hal itu membuat Changsheng ingin segera mengantarkan Suli dan kembali pergi mencari keberadaannya. Karena itu, ia meminta Suli untuk tidak terus-terusan menyembunyikan identitasnya. Karena Changsheng menganggap kalau selain orang yang ingin membunuh Suli, pasti ada orang yang ingin menyelamatkan nyawanya. Alhasil, Changsheng lalu membuka pintu kamarnya dan berteriak kalau Suli ada di tempat itu. Sontak semua penduduk akhirnya lari berhamburan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tak berselang lama, pemimpin pemuka agama di kabupaten tersebut menemui Changsheng dan berkata kalau ia ingin mengantarkannya meninggalkan tempat itu dengan selamat. Namun karena Suli tidak bisa ikut bersama dengannya, Changsheng pun menolak ajakan tersebut. Karenanya ia pun akhirnya menyampaikan kalau Liang Xiaoshu telah menuduhnya menjadi mata-mata klan iblis. Pemuka agama itu juga berkata kalau yang bisa menyelamatkan Zeshu saat ini hanyalah Changsheng dan Qi Jian yang saat ini sedang terluka parah. Sontak Suli pun sangat cemas dan bertanya kepada Changsheng apa yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. 需确认期间死，来到这边的所有人。 骊山也有一个姓梁的弟子。 什么意思？ Akibat kejadian itu, Changsheng pun sangat bingung dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Tak diduga, tiba-tiba ada sebuah singgasana berjalan milik Pangeran Liang Wangsun yang datang ke tempat itu. Yang mana rupanya di masa lalu Suli pernah membunuh leluhurnya. Dikarenakan mereka ingin merebut tahta kerajaan saat terjadi konflik. Hal tersebut juga terjadi lantaran ada beberapa orang yang memaksanya dengan membawa istrinya sebagai sandera. Karena Changsheng berteriak menyebut namanya, maka ia harus segera menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, para pemuka agama meminta Liang Wangsun untuk tidak membunuh Changsheng. Jika ia nekat melakukan hal tersebut, maka para pemuka agama itu tidak akan segan untuk melawannya. Tak berselang lama, beberapa pendekar legendaris pun mulai bermunculan. Singkat cerita, Changsheng pun akhirnya memberikan sebuah serangan kepada Liang Wangsun. Apakah Changsheng dapat memenangkan pertarungan tersebut? Akan kita ketahui bersama di video pembahasan alur Donghua series selanjutnya ya. Jadi, pastikan untuk tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya.